Kalau bapak-bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai. Nggak usah jadi pegawai, masih ada yang lainnya suka. Berapa anggota DPRD saya tangkap dan saya tahan. Permintaan-permintaan semua. Apa tidak cukup dengan gaji yang sudah diberikan? Apa mau tidak cukup ya? Tidak cukup. Kalau Bapak bilang tidak cukup, Bapak sudah diberikan mobil. Bapak sudah diberikan rumah, Bapak sudah diberikan anggaran lain-lain. Masih banyak rakyat kita yang jelata. Jangan Bapak cuma melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Kehadiran kita sebagai pimpinan bukan untuk menjadi kaya, tapi bagaimana membangun negeri ini supaya menjadi kaya. Kalau bapak-bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai. Nggak usah jadi pegawai, masih ada yang lainnya suka. Kalau merasa tidak cukup, masih banyak dengan gaji yang ada sekarang menginginkan untuk duduk di situ. Tapi kenapa bapak-bapak memaksakan diri untuk duduk juga di situ dengan gaji yang rendah? Saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Jawa Barat apabila masih ada anak Jawa Barat yang tidak bersekolah SD, masih banyak anak Jawa Barat yang tidak bisa meneruskan SMP karena tidak punya seragam, masih banyak anak Jawa Barat yang berhenti sekolah karena ketidakmampuan biaya. Maka dari itu adalah dosa besar yang kita pikul bersama. Seluruhnya harus terevaluasi dengan baik. Tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi. Karena tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi, maka kita harus berani melakukan koreksi. Selain itu, saya juga menyampaikan permohonan maaf karena masih banyak rakyat kita yang pulang dari rumah sakit secara paksa karena BPJS-nya tidak mengcover. Saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Jawa Barat apabila masih ada anak Jawa Barat yang tidak bersekolah SD, masih banyak anak Jawa Barat yang tidak bisa meneruskan SMP karena tidak punya seragam, masih banyak anak Jawa Barat yang berhenti sekolah karena punten ari anggota DPR pejabat naon nu diomongkeun honor dirina heula karek rakyat. Nek makmur Indonesia moal tepi ka iraha wae geus sabab naon? Rakyat paneuri pejabat ieu. Moal saha anu pangsejahteraan pejabat jeung pegawai naik gaji tiap bulan, naik tunjangan, BBM naik benar teu karasa nu leutik. Kita masih terlalu banyak sering jalan-jalan. Negeri ini aneh. Birokrasinya bicara IT, bicara sistem berbasis digital, tapi ongkos perjalanan dinasnya banyak, kan aneh. Kalau Anda mendeklarasi diri sebagai birokrat yang berbasis digital, nggak usah lagi ada ongkos perjalanan dinas. Kenapa? Kan sudah selesai dinasnya dengan perjalanan udara, perjalanan dunia maya. Di Indonesia terbalik, proyek digitalnya gede, perjalanan dinasnya gede, Arisia. Yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Itu pun bukan per jam sehari, tapi 1 bulan, Bu. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih, Bu. Kalikan 30, 540 cuman, Bu. Bagaimana nasib kami, Bu? Yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Itu pun bukan per jam sehari, tapi 1 bulan, Bu. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih, Bu. Kalikan 30, 540 cuman, Bu. Ini bukan yang gajinya sehari 3 juta. Enak banget ya kerjaannya kayak gini doang. Tidur, kursinya empuk, mantap, tinggal joget. Oke gas. Kira-kira boleh gak ya saya ngelamar ke sana? Kalau kerjaannya kayak gini mah tuh saya juga bisa. Yuk bareng-bareng kita ke sana lah. Gaji 3 juta sehari. DPR itu layak banget loh dapat kenaikan gaji. DPR itu kebutuhannya banyak, tanggung jawabnya juga besar. Mikir bangsa, mikir negara, mikir masa depan Indonesia. Makanya kalian harus maklum kalau pas rapat DPR itu tidur. Kalian pikir mikir negara ini tidak capek apa? Otak kan juga butuh piknik, butuh keluar negeri, butuh beli tas Hermes, butuh karaoke sama biduan. Ada yang bilang, rakyatnya lagi susah, kenapa malah DPR-nya gajinya malah naik?
Logika kalian kok dangkal banget sih? Justru jangan sampai rakyat sejahtera. Maksudnya itu DPR harus disejahterakan dulu, biar mikirin rakyatnya itu jadi maksimal gitu loh. Kenaikan gaji ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras dan dedikasi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dengan ide-ide yang brilian, ide yang lahir dari keringat dan air mata. Juta per hari. Nah, kalau 3 juta per hari berarti per bulannya itu 3 kali 3 90 jutaan ya. Nah itu saya hanya mau meluruskan ya. Gaji DPR itu paling gede hanya 5 jutaan. Itu aja yang ketua DPR, dan dari wakil ketua DPR, dari DPR sendiri, gaji mereka itu masing-masing berbeda. Tapi DPR untungnya itu mendapat tunjangan dari negara. Terus waktu selain itu DPR itu juga dapat duit dari negara saat kunjungan ke sana gitu. Makanya sampai saat ini DPR itu tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Soalnya kenapa? Ya kalau itu disahkan, otomatis di gedung DPR akan kosong semuanya. Soalnya kenapa? Mereka itu 100% itu korupsi. Soalnya kenapa? Kalau nggak korupsi ya, dia nggak balik modal, malah rugi saat kampanye. Sosialisasi di warga, kasih duit, sosial buat kampanye, terus ngasih amplop per kepala. Nah itu kan habisnya banyak. Maka anggota DPR itu rata-rata banyak yang korupsi, mungkin malah semuanya. Kemudian per unit kerja. Siap. Kan dulu pernah mau direncanain beli mobil gubernur. Berapa harga mobil gubernur yang akan dibelanjai? Rencana belanja tuh. 1,7 miliar Pak. Nah, mobil gubernur akan dibelanjakan 1,7 miliar. Berapa unit mobil? Satu ya? Dengan Pak Wagub. Coret Pak ya? Ya sudah coret. Bener langsung Coret. Ya. Nah, kalau dari sebutan? Sebutin Pak. Ya. Sekarang dari gubernur dulu Pak. Kita harus kasih contoh Pak. Nggak mau saya disembunyi-sembunyikan. Gubernur anggarannya berapa? Di sekretariat daerah itu saat ini anggaran yang dialokasikan total anggarannya adalah sebesar 909 miliar. 900, hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun. Terdiri dari, nah uraiannya ada tadi belanja barang jasa, ada untuk makan minum, ada untuk perjalanan dinas, ada untuk pemeliharaan gedung, ATK dan sebagainya Pak. ya saya nanti mau ngajak ngomong sekda, Siap. ya kan? Untuk dari 909 ini berapa yang bisa dipangkas? Dari 900 Harus ngasih contoh Pak. Siap. Dari gubernurnya dulu dong. Nggak bisa saya enakan-enakan dinas yang ngasih contoh. Dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80, Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, membebaskan tunggakan PBB di Jawa Barat. Luar biasa. Nah, mudahan seluruh bupati, wali kota di Jawa Barat segera menuruti himbauan dari Gubernur Jawa Barat ini, sehingga masyarakat yang menunggak PBB bisa diringankan tunggakannya dan dibebaskan. Sungguh sangat ironis pada saat wilayah provinsi lain menaikkan pajak secara gila-gilaan, tapi di Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi malah berani membebaskan tunggakan pajak dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Tapi ini menjadi sebuah pemikiran juga. Ternyata memang menaikkan pajak terhadap rakyat bukan merupakan hal yang penting, namun justru bisa mengurangi pajak terhadap rakyat ini bisa dilakukan.
memutuskan untuk tidak menghadiri rapat paripurna. Ini bukan ketidakhadiran biasa, melainkan sebuah sikap tegas untuk memboikot APBD Perubahan Jabar tahun 2025. Meski demikian, roda pemerintahan tetap harus berjalan. Ketua DPRD Jawa Barat, Buki Wibawa, menegaskan bahwa rapat tetap bisa dilanjutkan karena masih memenuhi syarat quorum. Dari total 120 anggota legislatif, 81 orang masih hadir dalam rapat tersebut. Yang menarik, sebelumnya Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari fraksi PDIP, Ono Surono, sempat memberikan sinyal positif terhadap rencana perubahan APBD 2025, terutama terkait rencana alokasi bantuan untuk yayasan pondok pesantren dan masjid. Namun situasi berubah ketika Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ternyata tidak menganggarkan kembali bantuan untuk pondok pesantren dalam APBD perubahan. Sebagai gantinya, muncul pos anggaran baru berupa beasiswa santri tidak mampu dengan alokasi sebesar 10 miliar rupiah. Perubahan ini rupanya tidak sesuai dengan harapan PDIP. Hingga akhirnya Ono Surono menyatakan dengan tegas bahwa fraksinya tidak akan menandatangani persetujuan bersama perubahan APBD tersebut. Rapat paripurna hari ini sebenarnya memiliki dua agenda penting, termasuk laporan Badan Anggaran dan persetujuan Raperda tentang perubahan APBD.